kita berdoa. Kembali kami mengucapkan segala puji dan syukur kepadamu ya Allah Bapa atas penyertaan-Mu hingga saat ini kami dapat melakukan ibadah kami ini ya Tuhan. Walaupun anak-anak sekolah minggu kami masih di rumah masing-masing dalam melakukan ibadah ini, tetapi itu tidak mengurangi rasa syukur kami dan rasa untuk puji-pujian kami kepadamu ya Tuhan. Bimbinglah kami ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu dan kami guru-guru sekolah minggu, agar senantiasa ibadah ini menjadi ibadah yang menjadikan kemuliaan nama-Mu. Buat semua guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu, kiranya Engkau selalu berikan kesehatan, Engkau jauhkan dari kami COVID-19 yang terjadi di negara kami ini. Ya Tuhan, kami serahkan semua ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Engkau yang menuntun membimbing kami ya Tuhan. Ampunkanlah kiranya segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima setiap berkat-Mu. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi. Ya adik-adik, kita mau bernyanyi memuji Tuhan. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1, Yesus memanggil. Kami undang bangkit berdiri adik-adik, memuji Tuhan kita dengan semangat. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, mari bersama mengucapkan ya Allah. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita bersama-sama mengucapkan, yaitu hukum Taurat Tuhan Tita yang ke-6. Kita bersama-sama mengucapkannya. Tita ke-6, jangan engkau membunuh. Demikian hukum Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama mengucapkan, ya Allah Tuhan kami, ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Mari adik-adik kita bernyanyi kembali Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1, berserah kepada Yesus.
dosa kita di hadapan Tuhan, marilah berdoa di dalam hatimu. Kita bersama-sama mengucapkan dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita bersama-sama mengucapkan ayat bulanan di bulan Januari 2021 ini. Ibrani 11 ayat 1 kita bersama-sama mengucapkan. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Baik adik-adik, kita mau bernyanyi lagi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 425 ayat 1, berkumandang suara dari seberang. Ayo adik-adik, bantu berdiri, kita nyanyikan dengan
dipersiapkan Alkitabnya supaya kita bisa bersama-sama membaca firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa, karena pada hari Minggu ini Tuhan masih memberkati kami dan memberikan sukacita bagi kami, sehingga kami boleh bernyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami hendak bersama-sama mendengarkan firman-Mu, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memberkati kami, sehingga setiap firman yang akan kami dengarkan dapat kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita baca firman Tuhan atau kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayat 24 sampai ayat yang ke-28. Kita baca secara bergantian. Apolos di Efesus. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bersama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke sungai Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, adik-adik sekolah minggu, siapa di sini yang pernah berbuat baik? Ayo, Saya pernah apa itu pernah mau berbagi sama teman-teman, saudara, apalagi berbagi makanan. enak ya, Jadi ya, lalu mau membantu orang tua seperti mau cuci piring atau menyapu rumah. ya bagus. Iya, dan saya juga pernah berbuat baik. Nah, Apa itu itu dengan mengikuti perintah orang tua, seperti tidak terlalu banyak main HP, main game dibatasi gitu. Nah, bagus itu, karena sering anak-anak sekarang hanya main HP terus. main game terus, hingga tidak mau lagi mendengarkan nasihat orang tua. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita mau lihat di sini kehidupan Apolos. Sebenarnya dia dikatakan hanya mengerti tentang baptisan Yohanes, tapi dia sudah percaya kepada Yesus. Nah, jadi dia merasa bahwa imannya itu bukan hanya untuk dia, kitab suci yang dia kenal atau tentang sejarah Yesus bukan hanya untuk dia saja, tapi dibagikan kepada semua orang. Memang ini adik-adik sekolah minggu, kita dituntut sebenarnya supaya kita menjadi orang yang berguna. Karena apa? Karena firman mengatakan bahwa orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang menjadi garam dunia, harus berpengaruh
sejarah Apolos di sini. Apolos dikatakan adalah berasal dari mana tadi, Bang? Alexandria. Dia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Artinya dia mengerti apa itu tentang kitab suci. Makanya ada lagi orang sekolah minggu baca kitab suci setiap hari supaya kita bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Iya, dia juga adalah orang yang bersemangat tentang menceritakan jalan-jalan Tuhan. Karena siapa yang ingin masuk ke surga, jalannya adalah hanya melalui Yesus Kristus saja. Dan adik-adik sekolah minggu, kalau kita baca tadi ya di ayat 27, coba bacalah ayat 27. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Kita mau lihat menjadi orang yang sangat berguna. Kira-kira menjadi orang yang berguna itu bagaimana ya, Nam? Memiliki kasih kepada orang lain. Iya, memiliki kasih. Kalau Ina? Kalau yang berguna itu untuk orang yang apa ya namanya ada sifat baiknya gitu ya. Ada sifat baiknya. Adik-adik sekolah minggu, tunjuk tangan dulu siapa dari antara anak-anak sekolah minggu sudah menjadi orang yang berguna. Semua pasti ada yang menjadi orang yang sangat berguna. Tidak usah dulu keluar atau kepada orang ramai. Yang penting di tengah-tengah keluarga. Apakah anak sekolah minggu bisa jadi orang yang berguna, Nan? Bisa ya. Contohnya, Nan? Contohnya Berguna di keluarga gitu. Iya. Buat orang tua kan termasuk berguna. menghormati orang tua berguna. Menghormati orang tua. Hormatilah orang tua. Jadi menghormat orang tua itu bukan setiap jumpa dengan orang tua siap gerak, bukan gitu ya, Nan? Tapi dia patuh. Iya, patuh dan mau disuruh orang tuanya. Tapi ingat kepada hal-hal yang sangat berguna. Kalau disuruh mencuri ya jangan mau ya. Adik-adik sekolah minggu Ya, harus bisa membantah yang tidak baik ya Bang ya. kalau yang tidak baik suka makan, nggak boleh Bang. Iya. Gitu, nggak boleh Bang, nggak boleh Bang. Tapi harus kepada hal-hal yang baik patuhnya, ya. Jadi kecil orang yang berguna itu bukan hanya harus melakukan pekerjaan besar. Dari yang kecil mengasihi orang tua, mengasihi saudara-saudara. Apalagi kalau seumpamanya adik-adik sekolah minggu lihat sampah di sekeliling rumahmu banyak, ya bisa dikutipi kan? Ya bisa dikutipi. Seumpamanya di sekolah ada temanmu yang seumpamanya berantem, kamu bisa nggak jadi orang yang berguna? Bisa nah. Bisa dengan cara Meleraikan mereka Iya. supaya jangan berantem lagi. Dan menasehati ya Bang ya, ya. menasehati atau mengadukan kepada guru, atau kalau ada di kampungmu, di rumahmu, di sekitar rumahmu ada yang berkelahi atau kau lagi kau kasih kayu supaya dipukul, boleh tidak? Nggak boleh ya Boleh. Tapi kita lari kasih tahu dengan orang tua supaya mereka tidak berkelahi. Itu sudah menjadi orang yang berguna, ya. Bukan supamanya kita yuk jadi orang yang berguna dengan cara kita membuat yang terbesar, tidak seperti itu. Dari hal-hal yang terkecil. Makanya tadi di sini Apolos menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Adik-adik sekolah minggu,
Dasar kita melakukan perbuatan baik adalah Yesus Kristus. Bukan karena orang supaya dipuji, bukan, tapi karena Yesus, karena firman Tuhan. Karena Yesus yang sudah hadir di tengah-tengah dunia ini mengajarkan kita supaya kita memberikan teladan yang baik bagi semua orang. Ayo, bisa tidak kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik bagi semua orang adik-adik sekolah minggu? Bisa. Iya, harus bisa. Karena kita sudah percaya kepada Yesus. Jangan kalau kita katakan, aku percaya sama Yesus, tapi tidak pernah berbuat baik. Harus berbuat baik. Nah, adik-adik sekolah minggu, memang sangat sulit sih menjadi orang yang berguna karena ada iblis yang selalu mengintai. Iblis sering mengatakan, gak usah berbuat itu, gak usah berbuat baik, berbuat jahat saja. Mau gak ya? Nggak mau, Ma. Kalau sudah kenal Yesus nggak mau lah ya. Nanti dihukum, nah. Nanti dihukum, harus takut kepada hukuman Tuhan. Nanti pula dikatakan, jangan temenin itu orang jahat. Tidak mau. Nah, adik-adik sekolah minggu, semua kami guru-guru sekolah minggu bersama juga dengan orang tua mendoakan adik-adik sekolah minggu supaya tetap meneladani perbuatan Yesus, menjadi orang yang berguna karena kasih setia daripada Tuhan. Inang percaya nih, di tahun 2021 ini anak-anak sekolah minggu semua atau adik-adik sekolah minggu pasti akan menjadi lebih baik, berkarakter baik, berbuat baik, dan ibadahnya juga akan semakin baik supaya kita menjadi orang yang berguna. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajar kami dan anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang berguna seperti Apolos. Karena kitab suci, karena firman Tuhan, dia berbuahkan kebaikan. Hendaklah semua anak-anak sekolah minggu yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus menjadi anak-anak yang berbakti, menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak teladan dimanapun dia berada. Berkati firman-Mu supaya firman-Mu bertumbuh di dalam hati semua anak-anak sekolah minggu. Berkati orang tua, Engkau berikan juga kesehatan, jauhkan dari kami COVID-19 supaya kami tetap hidup di dalam cinta kasih Tuhan. Hanya kepada-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bernyanyi, kita harus membawa berita. Tentang kebenaran
sekolah minggu, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya kita. Kiranya Tuhan